Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang mikrotik MTCNA ya teman-teman. Yang dimana materi kali ini yaitu materi terakhir ya teman-teman mungkin yaitu tentang MISC. Yang dimana materi ini hanya sekadar materi tambahan atau materi yang mungkin sebelum-sebelumnya belum kita bahas, akan tetapi mungkin agak penting untuk pembelajaran di mikrotik MTCNA ini ya teman-teman. Jadi ini tuh hanya materi tambahan gitu ya teman-teman. Oke, yang akan kita bahas di sini yaitu tentang RouterOS Tools, yang dimana RouterOS mikrotik atau mikrotik RouterOS itu menyediakan berbagai tools yang mungkin cukup bermanfaat untuk pekerjaan kita pada router ya teman-teman. Si fitur atau si tools ini itu bisa membantu mengelola atau memantau router kita dengan lebih efisien gitu atau lebih teratur gitu, lebih aman lah teman-teman. Jadi untuk tools itu sendiri itu bisa kalian lihat di sini dari mulai beta server sampai dengan full ya teman-teman. Nah, mungkin di video-video sebelumnya untuk fitur-fitur tersebut itu sudah kita gunakan. Nah, akan tetapi ada beberapa fitur yang memang di video sebelumnya itu belum kita gunakan, akan tetapi mungkin agak bermanfaat untuk pembelajaran mikrotik MTCNA. Nah, di antaranya itu ada yang namanya torch ya teman-teman. Untuk torch ini digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket melalui interface. Jadi kita bisa melihat traffic paket itu melalui interface, misalkan enter 1, enter 2, enter 3 dan lainnya teman-teman. Itu secara real time atau real time monitoring tuh. Nah, ini tuh bisa kita gunakan torch ini secara langsung untuk melihat traffic paket melalui interface ya teman-teman. Nah, torch ini dapat membantu lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP. Sumber atau alamat tujuannya itu bisa IP versi 4 atau IP versi 6 dan juga port ya teman-teman. Nah, itu kita bisa setting mau dari misalkan IP atau sumber alamat lain ya teman-teman, seperti port atau IP versi 4 atau IP versi 6 gitu. Jadi bisa kita monitoring lewat protokol gitu yang berada di sini ya teman-teman. Nah, untuk gambarannya itu sendiri untuk torch ini bisa kita lihat di sini ya, atau kita di sini masuk ke Winbox, lalu kita masuk ke tools. Nah, di sini ada beberapa fitur yang memang lumayan cukup bermanfaat untuk penggunaan router kita. Nah, di sini untuk fitur torch itu sendiri bisa kita masuk ke tools, lalu kita cari torch. Nah, di sini ada beberapa parameter-parameter yang perlu diisi, yang dimana di sini bisa kita lihat di parameter interface itu bisa kita isi enter 1, enter 2 atau enter yang lainnya ya teman-teman, sesuai yang kita inginkan. Di sini juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan IP address ya teman-teman, source address, destination address. Ini source address versi 6 ya teman-teman, IP versi 6. Nah, di sini juga bisa kalian setting MAC protokolnya itu mau semua atau hanya beberapa pilihan di sini, misalkan PPPoE atau VLAN ya teman-teman. Nah, port juga bisa kalian setting. Di sini ada beberapa port. Protokol juga ada lumayan banyak ya. Di sini ada ACMP, biasanya ya UDP, TCP, OSPF dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini juga pilihan ID dan
DSC CP. Oke, di sini saya akan coba monitor untuk interface Ether 1. Apakah ada traffic paket yang ada yang ada pada Ether 1 ini ya teman-teman, melalui Ether 1 ini ya. Kita klik start, lalu di sini akan muncul beberapa traffic paketnya ya teman-teman, atau paket trafficnya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ada protokol UDP, terus ada IP address-nya di sini juga ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk fitur selanjutnya itu ada ini ya teman-teman. Untuk fitur selanjutnya ada Grabs. Grabs ini digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Nah, kalau tadi Torch itu dalam secara real time atau secara saat ini gitu misalkan ya. Kalau Grabs itu bisa dalam waktu tertentu, misalkan traffic rata-ratanya itu diambil tiap 5 menit sekali gitu. Jadi setiap 5 menit sekali trafficnya itu akan muncul gitu, seperti ini ya teman-teman. Nah, Grabs ini juga bisa memonitor penggunaan CPU, memori, dan disk si routernya, agar kita bisa tahu penggunaan CPU, memori, dan disk yang router kita gunakan tuh. Nah, untuk Grabs ini bisa kita lihat dengan dua cara, atau bisa kita gunakan dengan dua cara, yakni melalui Winbox dan juga Webpack. Kalau Winbox itu tinggal masuk ke tools, grabbing, lalu ke interface Grabs ya teman-teman. Kalau Webpack itu bisa kalian ketikkan link yang ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan tentang tools ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.